Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfal wa ayyid nadatallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nahdiyin nahdiyat, muslimin muslimat dimanapun berada yang saya muliakan, ada tiga sesuatu yang paling esensi yang diwariskan oleh Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid kepada kita semua warga Nahdiyin Nahdiyat. Tiga aspek penting itu. Pertama adalah trilogi pergerakan. Trilogi pergerakan itu adalah yang menginspirasi seluruh warga Nahdlatul Ulama, kader-kader pejuang Nahdlatul Ulama untuk terus bergerak dalam rel-rel organisasi. Trilogi pergerakan itu adalah pertama adalah pendidikan. Semua kader-kader Nahdlatul Ulama bergerak untuk mengembangkan pendidikan. Pendidikan dari level yang paling rendah sampai perguruan tinggi. Itulah pesan-pesan edukatif Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh yang harus kita selalu gerakkan dalam sisi-sisi kehidupan, keumatan, kebangsaan, keindonesiaan. Trilogi pergerakan yang pertama adalah bergerak dalam ranah pendidikan. Maka tidak ada murid-murid Maulana Syekh, pencinta, abituren yang tidak siap untuk mengembangkan pendidikan. Gerakan-gerakan memanusiakan manusia melalui pendidikan, disitulah eksistensi para pejuang Nahdlatul Ulama. Trilogi yang pertama adalah pendidikan. Sosial, kesalehan sosial, itulah esensi para pejuang Nahdlatul Ulama dimanapun berada. Nahdlatul Ulama aktif memberikan sumbangan-sumbangan sosial kepada seluruh warga bangsa. Karena itu pesan dari sebuah pergerakan Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh. Yang ketiga adalah dakwah. Dakwah yang secara universal adalah mengajak manusia menuju kebaikan dirinya, kebaikan agamanya, kebaikan bangsanya, kebaikan ekonominya, kebaikan budayanya, kebaikan politiknya, kebaikan kesejahteraannya. Disitulah esensi trilogi yang ketiga adalah dakwah Islamiyah. Tiga pergerakan ini ditopang lagi oleh tiga hal yang disebut dengan trilogi perjuangan. Trilogi perjuangan yang terus didengungkan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh sebagai mantra, sebagai azimat, sebagai pemicu, sebagai motivasi di dalam berjuang menegakkan agama nusa dan bangsa. Trilogi perjuangan itu adalah pertama adalah yakin. Setiap pejuang, setiap pergerakan pendidikan sosial dakwah yang dilakukan, dilaksanakan, diimplementasikan oleh seluruh kader-kader Nahdlatul Ulama, seluruh murid-murid Maulana Syekh harus berangkat dari sebuah keyakinan. Keyakinan sebagai sebuah prinsip dasar bahwa melaksanakan khitah guru, melaksanakan amanah perjuangan adalah sesuatu yang harus terpatri dalam jiwa seorang kader. Keyakinan adalah substansi awal dari sebuah pergerakan. Tidak akan mungkin sesuatu itu akan berhasil jika tidak awali dengan keyakinan, tekad yang bulat untuk mencapai sebuah keberhasilan. Itulah resep yang pertama yang ditanamkan oleh Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh kepada kita semua, bahwa semua kita, semua kader, semua pejuang harus memiliki komitmen keyakinan, al-yakin. Keyakinan tidak bisa berdiri sendiri, harus diimbangi dengan ikhlas, keikhlasan. Bahwa ruh perjuangan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah ada jiwa ikhlas dalam berjuang. Tidak karena seperti syair-syair Al-Mafrullah Bapak Maulana Syekh, jangan berjuang karena
sesuatu, karena sambal terasi, sama karena faktor untuk dapatkan jabatan dan kursi, yang semuanya termaktub dalam wasiat-wasiat Al-Mabrullah Bapak Indonesia, wasiat renungan masa. Maka kader-kader mukhlisin, kader-kader nahdiyin nahdiyat yang mukhlisin dan mukhlisat itu adalah ada kebeningan hati, kecerdasan logika pikiran, dan keikhlasan tindakan di dalam menjalankan semua khitah perjuangan organisasi yang diamanahkan oleh Al-Mabrullah Bapak Indonesia kepada kita semua. Itu spirit perjuangan yang kedua, yaitu ikhlas. Trilogi yang terakhir adalah al-istiqamah, yakin, ikhlas, istiqamah. Istiqamah adalah komitmen untuk terus melanjutkan perjuangan. Perjuangan tidak boleh berhenti, perjuangan tidak boleh stagnan, perjuangan tidak boleh statis. Perjuangan harus berkembang sesuai dengan dialektika zaman dan kesempatan. Maka dimensi istiqamah, dimensi disiplin menjalankan amanah, disitulah kunci kesuksesan para kader pejuang Nahdlatul Ulama. 3 roh spirit trilogi perjuangan inilah yang menyebabkan kita semua nahdien nahdiyat dalam rangka meraih 3 hal penting juga. Pertama, dengan sebab kita melaksanakan trilogi pergerakan, pendidikan sosial dakwah yang dilambari, dihiasi dengan trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah, maka pasti pada diri kita itu akan meraih 3 hal penting. Pertama, silsilah keberkahan keilmuan yang kita sebut dengan silsilatul ilm, silsilah sanad keilmuan. Kita warga nahdien nahdiyat justru kita mendapatkan sanad keilmuan yang tinggi, sanad penilmuan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sanad keilmuan kita dekat dengan Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Di saat kita melaksanakan trilogi perjuangan, trilogi pergerakan, maka kita sesungguhnya sedang melaksanakan sebuah konsep sanad keilmuan. Ilmu yang kita dapat dari para masyayikh, dari guru-guru kita, bil khusus dari Bapak Maulana Syekh, sesungguhnya kita sedang mendapatkan sanad keberkahan keilmuan. Keberkahan keilmuan adalah sesuatu mutiara intan berlian yang selalu dinanti oleh kita semua. Yang kedua, pasti kita akan meraih sebuah keberkahan karena sanad keguruan. Di saat kita berguru, menjadi murid dari syekh kita, sesungguhnya kita sedang mendapatkan silsilah keguruan. Jelas bahwa sanad keilmuan kita adalah bersambung dari Maulana Syekh terus sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kader pejuang nahdliyin nahdiyat, kaum muslimin muslimat harus memiliki sanad keilmuan, sanad keguruan yang jelas. Bahwa jangan mencari ilmu jika tidak berangkat dari guru yang baik, guru yang mursyid. Maka jika orang menuntut ilmu, mencari ilmu dengan tidak ada sanad keguruan, maka setanlah menjadi gurunya. Bagi kita warga nahdien nahdiyat, jelas bahwa kita sanad keguruan kita adalah dari Maulana Syekh terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang kita akan raih adalah sanad keorganisasian. Sanad ilmu, sanad guru, sanad organisasi. Bahwa kita diamanahkan oleh Al-Mabrullah Bapak Maulana Syekh untuk melanjutkan organisasi mulia yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Sebuah amanah besar bagi kita warga nahdien nahdiyat untuk melanjutkan visi misi perjuangan Nahdlatul Watan, yaitu li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin. Maka di saat kita bergerak, saat kita berjuang dimanapun kita berada, meskipun kita berada di ujung sana, ujung yang jauh sekalipun, tapi kita melaksanakan sanad ilmu, sanad guru, dan sanad organisasi, disitulah justru keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita raih. Sanad organisasi kita ini adalah sanad yang berlandaskan pada komitmen sami'na wa ta'na.
konsep, sebuah perpaduan antara integrasi logika dengan integrasi spiritualitas, perpaduan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Itulah sesungguhnya yang disebut oleh Al-Mapullah Bapak Nasir dalam wasiatnya, auladi al-aufiya wa talamizati al-uqala, murid anak-anakku yang loyalis dan murid-muridku yang intelektualis. Artinya bahwa di saat kita berada dalam rel-rel yang ditetapkan oleh Al-Mapullah Bapak Nasir, rel-rel organisasi sesuai dengan ADART, sesuai dengan hasil musyawarah mufakat, hasil muktamar, hasil musyawarah di dalam bingkai pengembangan organisasi Nahdlatul Ulama, kita berada dalam khitah dan rel itu, maka kita masuk dalam ungkapan kasih sayang Maulana Syekh, auladi al-aufiya wa talamizati al-uqala, anak-anakku yang sangat loyal dan murid-muridku yang sangat cerdas. Menunjukkan bahwa orang-orang yang selalu memadukan antara kecerdasannya dengan spiritualitasnya, maka itulah Allah memberikan petunjuk, menyesuaikan antara tindakan dengan perbuatan, penyesuaian antara bimbingan Allah dalam segala kehidupannya. Maka itulah menjadi slogan, menjadi simbol identitas warga besar Nahdlatul Ulama, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Dan Allah adalah yang selalu memberikan taufik, penyesuaian antara tindakan dengan perbuatan. Itu namanya taufik. Ya, diberikan roadmap yang jelas menuju petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal hadi, memberikan bimbingan yang terarah, terukur. Untuk kemana bimbingan itu? Ila sabilir rasyad, kepada dua jalan, jalan intelektualitas dan jalan spiritualitas. Perpaduan antara kecerdasan spiritualitas, intelektualitas dengan kecerdasan spiritualitas, itulah yang disebut dengan sabilir rasyad. Orang yang menjalani sabilir rasyad itu disebut dengan orang yang mursyid, orang yang selalu mendapatkan bimbingan kecerdasan dan bimbingan spiritualitas. Itulah makna dari apa yang ditetapkan oleh Al-Mapullah Bapak Nasir kepada kita dengan slogan identitas, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Bukan kata-kata biasa, bukan lapas-lapas yang biasa, tapi sesungguhnya mengandung makna yang sangat luar biasa dan sangat komprehensif. Itulah tiga hal yang diwariskan oleh Al-Mapullah pada kita semua warga Nahdi Nahdiyat. Tiga rohi, trilogi perjuangan, yakin, ikhlas, istiqomah, trilogi pergerakan, pendidikan sosial dan dakwah, dan trilogi sanad keberkahan, sanad ilmu, sanad guru, dan sanad organisasi. Semoga kita Nahdi Nahdiyat, pejuang Nahdlatul Ulama dimanapun berada, kader-kader Nahdlatul Ulama yang berada di luar daerah sana, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan dimanapun di Sulawesi, semuanya di luar negeri, mari kita berangkat dari tiga sanad ilmu, sanad guru, dan sanad organisasi. Insya Allah kita akan meraih keberkahan, akan meraih sabilir rasyad, jalan kesempurnaan akal pikiran, dan kesempurnaan iman dan ketakwaan. Demikian KNWN kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat menghayati dan mengamalkannya dalam langkah derap perjuangan kita menuju Nahdlatul Ulama bil khair, Nahdlatul Ulama tastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.